Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hai Sobat ID Surabaya dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam acara TV ID Surabaya Talkshow, info sehat tanpa tersesat. Talkshow ini akan selalu hadir menemani Sobat ID Surabaya setiap hari Senin dan Rabu pukul 12 siang dan hari Jumat pukul 1 siang. Acara ini akan mengupas tuntas berbagai hal terkait kesehatan yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, menghadirkan pakar yang sesuai di bidangnya dengan harapan dapat memberikan informasi dan edukasi yang terkini dan akurat. Perkenalkan, saya Dr. Rike, Residen Psikiatri FK UNER RSUD Dr. Sutomo selaku host pada episode hari ini tanggal 4 Februari 2022. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ini melanda dunia menimbulkan stresor di semua lini kehidupan. Banyaknya sektor pekerjaan yang terdampak oleh pandemi diiringi dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, ditambah anak-anak mereka yang belajar anak-anak dari orang tua yang belajar di rumah untuk menekan angka penyebaran COVID-19, maka orang tua selain sebagai tulang punggung keluarga, melakukan pekerjaan rumah, mengasuh, mendidik, dan mendampingi anak belajar, tentu banyak perubahan yang terjadi, dan adaptasi diperlukan dalam pengasuhan anak. Banyak orang tua yang bingung bagaimana pola pengasuhan anak yang baik. Untuk itulah hari ini kita berbincang santai mengenai pola asuh anak dan remaja atau parenting di masa pandemi COVID-19. Dan narasumber kita pada hari ini adalah seorang dokter yang kompeten di bidangnya. Beliau juga adalah guru saya yang saya hormati. Kita sambut yang meriah Dr. Yunia Setiawati, spesialis kesehatan jiwa konsultan psikiater anak dan remaja. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat selalu dokter dan semangat terus ya dok ya. Tetap semangat ya walaupun di era pandemi. Benar dokter. Yang saya ingat dari dokter Yunias ini setiap morning report, memimpin morning report kami selalu mengingatkan kami bahwa hendaknya kita tidak mengesampingkan kesehatan mental dengan kesehatan fisik ya dok ya. Betul. Dan kesehatan mental itu aspeknya banyak ya dok. Bio, psikososial, kultural, dan spiritual begitu ya dok ya. Betul sekali. Dan ilmu-ilmu yang yang kita peroleh itu lebih baik apabila kita bagikan ya dok ya. Terutama kalau kita masukkan ke jurnal psikiatri Surabaya ya dok ya. Jurnal yang dinaungi oleh FK UNER ya. Siapa yang hobi menulis, monggo bisa menuliskan karyanya di sana ya supaya bisa dibaca oleh orang banyak. Betul sekali, karena Dr. Yunias ini adalah Chief Editor dari JPS atau Jurnal Psikiatri Surabaya. Sekilas kurikulum vitae dari Dr. Yunias. Dr. Yunias ini lulus S1 Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya, satu alma mater kita dok. Betul. Kemudian iya dokter. Kemudian beliau melanjutkan spesialis psikiater di FK UNER, lalu subspesialis psikiatri anak dan remaja di FK UNER juga. Kemudian doktor kesehatan masyarakat di UNER ya dok ya. Betul. Dan saat ini Dr. Yunias selain sebagai psikiater juga staf pengajar serta koordinator program studi subspesialis psikiater anak dan remaja di FK UNER. Monggo yang mau gabung silakan. Betul sekali dokter. Selain itu Dr. Yunias juga berpraktek di luar juga, yaitu Rumah Sakit Siloam Surabaya dan Mitra Kenjeran ya dok ya. Kemudian apalagi ya dok ya. Dr. Yunias ini senang menulis jurnal ilmiah dan buku. Dan kebetulan tahun lalu Dr. Yunias mendapatkan penghargaan saat Disnatalis FK UNER, yaitu peringkat sitasi terbanyak ketiga ya dokter ya. Luar biasa sekali, semoga semangatnya bisa menular ke saya ya dok ya, dan yang lainnya juga dokter. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan dokter, perkenalannya dokter.
sudah saya kira ya. Oke, semoga menambahkan antusiasme Sobat TV ID Surabaya untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan mengenai topik ini bisa menuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan gitu. Mungkin kita mulai ya dokter ya. Tapi sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi dulu dok. Apa sih batasannya usia anak dan remaja dok? Karena ini kan untuk bagi awam itu kan berbeda-beda ya dok ya. Mungkin ada yang tingkat ekonominya rendah itu anak yang kecil tapi sudah dipekerjakan atau dinikahkan meskipun di bawah umur, atau bagi orang tua yang terlalu overprotective, anaknya itu walaupun sudah lulus sekolah tapi nggak boleh kuliah ke tempat lain dulu karena dianggap Tetap belum dianggap dewasa ya. gitu dokter. Bisa dijelaskan dokter batasannya? Jadi batasan anak dan remaja ya kalau menurut WHO itu kan 0 sampai 19 tahun ya. Tetapi menurut undang-undang anak-anak itu yaitu 0 sampai 18 tahun. Artinya sejak dalam kandungan sampai 18 tahun. Kenapa dibedakan demikian? Karena anak itu berkembangnya tahap demi tahap ya. Setiap tahap ada tugas khusus dalam perkembangannya. Dan perkembangannya itu berirama. Ya, tidak sama satu dengan yang lain. Tapi tentu saja ada batasannya. Dan setiap landasan itu merupakan fondasi ya, atau dasar dari fase-fase yang berikutnya, sehingga orang tua seyogyanya perlu mengenal ya perkembangan anak sedini mungkin, sejak dalam kandungan, belajar berjalan ya, terus ya banyak bertanya mulai playgroup, sekolah sampai remaja bahkan dewasa begitu. Itulah ini ya untuk kesamaan persepsi kenapa kok dibedakan 0 sampai 18 tahun tadi. Iya. Selain 0 sampai 18 tahun tadi saya dengar bahwa sejak dari kandungan juga disebut anak ya dok ya. Betul. Benar sekali, karena memang beberapa gangguan mental itu penyebabnya ketika neurodevelopmental, ketika perkembangan otak dan saraf, dan itu terjadi pada masa kehamilan dokter. Iya, misalnya seperti retardasi mental, autis, ADHD begitu ya dokter ya. Jadi penting sekali untuk menjaga ibu untuk sehat jiwa dan raganya, juga memenuhi nutrisinya untuk tumbuh kembang anak yang optimal gitu. Terutama periode emas ya, 1000 hari pertama itu sangat penting karena otak berkembang dengan cepat ya, dan ibu-ibu kan juga kalau awal perkembangan itu belum adaptasi, jadi pada waktu pengasuhan itu sangat vital, terutama dukungan dari keluarganya, keluarga kecil mungkin dari suaminya ya, mertua, ibu, keluarga yang extended mungkin dari Pak D, Bude, Pak Le ya, dan masyarakat sekitarnya. Nah, itu harus mendukung, sama-sama mendukung tadi yang dikatakan Dr. Riko, bio, psiko, sosial, bahkan kultural dan spiritual. Gitu. Iya. Lanjut dokter, pola asuh atau parenting apa itu dokter, dan seberapa pentingnya, kenapa sih kita perlu membahas itu, apa hubungannya dengan perkembangan dan kesehatan mental pada anak dan remaja dokter, bisa dijelaskan dokter? Iya, nah pola asuh itu tentunya sangat penting ya, yaitu pola asuh itu adalah semua hal ya yang berkaitan dengan interaksi orang tua dan anak, meliputi bagaimana berkomunikasi yang efektif, bagaimana mendidik, mendampingi anak, membesarkan, mengajarkan keterampilan ya. Dan orang tua itu harus sebagai role model yang baik bagi anak. Nah, yang menjadi permasalahan yaitu pola asuh itu sering dianggap satu-satunya penyebab gangguan pada anak, atau pola asuh itu khususnya pada ibu. Jadi kalau ada apa-apa yang kurang berkenan itu mesti diarahkan ke ibunya ya. Ini karena ibunya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik misalnya begitu. Jadi ibu-ibu cenderung disalahkan, dan itu dapat menyebabkan kecemasan dan depresi yang berimbas negatif terhadap
tumbuh kembang anak. Nah, selain pola asuh sebetulnya ada interaksi antara pola asuh, genetik, dan lingkungan. Nah, itu semuanya yang akan memengaruhi tumbuh dan kembang anak begitu. Ya. Selain itu pola asuh itu ternyata sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu Betul. dilibatkan, Iya, dicintai, dicintai ya, dan anak bisa menguasai. menguasai itu ya. Jadi anak tuh biasanya terutama kalau 3 tahun itu kan masih mengontrol ibunya ya, sayang tapi memukul ya, atau sayang tapi bapak dan ibunya nggak boleh deh pergi bersama-sama, dia mesti di tengah-tengah seperti itu. Itu yang harus dipahami oleh para orang tua gitu ya. Oke, baik dokter. Lalu apa macam dari pola asuh itu dokter, bisa dijelaskan? Iya, kalau pola asuh itu secara garis besar dibagi 3 ya, ada yang otoritatif, otoritarian, dan permisif. Nah, kalau otoritarian itu ini orang tua yang banyak tuntutannya tinggi ya, kamu harus pinter, harus juara. Tadi katanya dokter Rika harus mandiri, walaupun usianya kecil karena badannya bongsor seperti dokter Rika. Nah, kamu harus bisa begitu ya. Tapi tidak diberikan arahan yang jelas, sehingga anaknya tuh menjadi bingung. Nah, itu nanti dibagi 2 lagi. Kalau namanya overprotective dominant, jadi orang tua itu ini ya selalu mengatur anak. Misalnya kalau pakai baju, kamu bajunya merah ya, ya seperti dokter Rika ini sudah cantik kan merah, kerudungnya hijau serasi, tapi nanti ganti, nggak cocok ini ya, yang memilih kan ibunya misalnya begitu ya. Terus berteman juga sering di ini ya kritik, kamu kok berteman dengan ini ya, nggak cocok. Nah, akhirnya anak menjadi bingung, tidak berani mengambil keputusan, jadi anak yang tergantung dengan lingkungan. Atau ini ya, otoritarian adalah bentuk neglected, jadi anak itu ditolak, diberikan disiplin yang tinggi. Maunya tuh katanya apa, anaknya supaya disiplin. Nah, itu nanti juga risiko terjadi kekerasan pada anak ya. Nah, terus yang kedua yaitu otoritatif, jadi seimbang. Kalau salah ya, oh nggak apa-apa ya, misalnya nggak lulus kan nanti ada remedi, nah gitu ya. Kalau masih kecil, kalau jatuh bukan yang dipukul ininya ya, ubinnya atau mejanya begitu ya. Oh ya, kali berhati-hati misalnya begitu. Jadi anak itu ada inisiatif mandiri. Nah, yang terbanyak juga yang dokter Rike penelitian bersama-sama saya ini kan yang terbanyak sekarang permisif ya. Karena anak sekarang kan hanya 2, sulung dan bungsu. Dan orang tua ekonominya sudah meningkat, pendidikannya juga oke, ya, apa-apa tersedia. Jadi nggak apa-apa lah, anak-anak selalu dituruti kemauannya, jadi dia tidak belajar untuk gagal. Nah, itu mengakibatkan dia ditolak lingkungannya karena egosentris, mau menjadi pusat perhatian. Jadi dia ketika sekolah itu mungkin ini ya, banyak yang kasusnya ya yang kita hadapi itu ya, loh kok di sekolah nggak mau bicara, di rumah cerewet ya. Nah, walaupun online pun ya sekarang tidak ketemu temannya pun untuk ini apa, untuk ini apa bergabung secara online pun ada kan, banyak yang nggak mau. Itu karena katanya dibully temannya. Itu kan mungkin karena dia tidak bisa menerima ini ya apa namanya, misalnya humor gitu dianggap mencela seperti itu, karena semua diikuti kemauannya begitu. Nah, pola asuh ini memang harus diketahui supaya nanti apa anak-anak bisa tumbuh dan kembang secara optimal begitu ya. Jadi sayang yang seperlunya, jangan lebay gitu istilahnya. Oke. Baik dokter, kalau saya simpulkan berarti pola asuh itu ada yang peran orang tua yang dominan dan sebaliknya ada tuntutan orang tua yang dominan. Dan yang baik adalah pola asuh yang seimbang ya dok ya. Iya. Atau cost and demand-nya seimbang ya. Atau hak dan kewajiban anaknya pun Betul. juga seimbang ya dok ya, yaitu autoritatif gitu ya dok ya. Kemudian dokter, dari berbagai macam pola asuh itu apakah ada dampak pada anak dokter? Mungkin akhirnya membentuk kepribadian yang seperti apa dokter begitu, atau gangguan apa gitu dokter? Betul, jadi pola asuh itu walaupun bukan satu-satunya,
Tapi karena anak ya setiap hari berkomunikasi, berinteraksi, nah dan orang tua sebagai role model, kalau anak terlalu banyak dituntut tanpa adanya pujian, bahkan hukuman ya, kalau bagus nggak dipuji, salah sedikit di ini ya banyak hukuman, maka anaknya tuh akan rendah diri, prestasinya juga buruk, dan bisa juga nanti ini ya adiksi itu canduan ya, tidak hanya saat mungkin beralih ke game dan bisa mengalami kecemasan atau depresi. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau depresi pada anak itu kan beda dengan dewasa, di mana anak itu belum bisa mencurahkan isi hatinya, jadi dia lebih emosional ya, sakit-sakitan, sehingga bukannya diberi bantuan, malah semakin dihukum. Akibatnya anak bisa jatuh ke dalam depresi yang dalam, bahkan bisa jatuh dalam kondisi skizofrenia ya, atau psikotik kalau kondisinya berat. Nah, kalau pola asuh otoritatif, orang tua itu seimbang ya, kalau salah diberitahu, kalau benar juga dipuji, anaknya menjadi percaya diri gitu ya, terus menjadi anak yang populer, yang disayangi oleh teman-temannya, menjadi role model yang bagus juga untuk teman-temannya. Nah, kalau yang permisif tadi ya, karena semua serba keturutan. Nah, ketika diberi tugas di sekolah juga begitu, dia minta sebagai leader misalnya, tapi nggak mau ngerjakan, tentu saja temannya marah ya. Atau dia selalu ingin tampil, menonjol, padahal semua tuh juga ingin tampil begitu ya. Terus dia menguasai teman-temannya, akibatnya dia akan ditolak ya, dan anak ini rentan jatuh ke dalam kondisi kecemasan dan depresi begitu. Baik dokter. Nah, di masa pandemi ini ternyata banyak hal yang perlu kita adaptasi ya dok ya, perlu banyak perubahan sehingga kita perlu adaptasi. Yaitu pandemi ini masih tidak jelas kapan sih berakhir. Betul, gitu. Kemudian ada banyak masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan itu berdampak terhadap kesejahteraan anak-anak gitu. Sehingga begitu ya dokter. Yang terdampak terutama anak-anak ya. Walaupun orang tua terdampak, tetapi anak lebih ini ya dahsyat gitu. Ada keterbatasan aktivitas fisik dan rutinitas sekolahnya juga berbeda ya dok. Betul. Ya. Kemudian juga dampak dari pembatasan ini bisa beresiko banyak kepada anak, misalnya cemas, depresi, adiksi internet gitu. Untuk mengatasinya ini jadi perlu perubahan juga di pola asuh dokter. Jadi sebenarnya bagaimana sih pola asuh yang di masa pandemi ini yang baik dokter? Iya, ya memang hal ini bukan hal yang mudah ya, era pandemi ini. Kita setiap hari kebanjiran berita ya mengenai sekarang meningkat lagi ya. Sekarang ada varian Omikron belum selesai, ada lagi varian yang baru ya, terutama pada orang tua yang harus bekerja, tidak bisa mengasuh anaknya sendiri, dan orang tua yang memang dasarnya pencemas ya, tentunya bukan hal yang mudah. Nah, pengasuhan dalam era pandemi ini memang perlu adaptasi dari kita semua, dan orang tua itu sebaiknya juga memberikan ini ya keterampilan pada anaknya ya, tidak hanya dia yang mengenal 5M itu ya. Nah, juga diajarkan ini pola hidup yang sehat seperti ini. Nah, di beberapa sekolah itu bagus, gurunya sudah menerapkan ya hasil yang kita pengabdian masyarakat tahun yang lalu itu sudah dipraktekkan oleh mitra-mitra kita ya Dokter Rika ya, saat kita melakukan pelatihan bagaimana cuci tangan yang baik, terus bagaimana ini ya seperti masuk di mall tuh ditem gitu ya. Dan juga belajar di tempat terbuka itu sudah diterapkan oleh beberapa sekolah ya. Jadi pola hidup yang sehat diterapkan itu dulu. Tentunya orang tua harus juga menerapkan hal yang sama. Yang tak kalah pentingnya yaitu nutrisi, karena banyak anak-anak tuh yang ini ya kalau pagi itu males sarapan, itu padahal penting. Terus yang ketiga yaitu orang tua yang tak kalah pentingnya harus tetap terhubung begitu ya, konektif. Dia harus sensitif
terus harus terlibat walaupun tidak secara langsung karena sudah bekerja kan bisa ya lewat HP ya, atau komunikasi dengan neneknya, jadi dititipkan neneknya, pengasuhnya, yang penting tetap terhubung dan menjadi pendengar yang baik, mendengarkan tuh tidak selalu memberi solusi kan ya. Seringan orang tua kalau kita hadapi di klinik tuh, ini seperti ini, nah itu bukan hal yang baik karena belum tentu apa yang dianggap baik oleh orang tua itu cocok untuk anaknya ya. Dokter Rika kan juga banyak ya kemarin yang pasiennya cemas karena ibunya tuh terlalu mengatur ya, sehingga anak itu nggak ada inisiatifnya, selalu ditentukan oleh orang tua. Akhirnya dia kalau ditanya nggak tahu. Terus menurutmu ibunya gimana, ibumu? Ya nggak tahu aku kalau mama gitu ya. Jadi harus ini ya, memang harus memperbaiki diri kita ini supaya anak kita juga menjadi anak yang baik dan berkualitas gitu. Betul dokter. Iya. Dan apabila orang tua kurang bisa mengendalikan diri, bisa loh dok berisiko terhadap terjadinya childhood maltreatment dokter, yang ternyata meningkat pada masa pandemi ini. Bisa betul, berupa tanpa disadari itu banyak kasus-kasus childhood maltreatmentnya. Ya itu kekerasan fisik, emosi ya, seksual, iya. dan penelantarannya dok ya. Betul. Kebetulan nih dok, sekalian promosi ya pemirsa TVI di Surabaya. Jadi kami dari Psikiatri Anak dan Remaja FK UNER RSUD Dr. Sutomo nanti pada tanggal 17 sampai 19 Maret 2022 akan mengadakan seminar ilmiah dan workshop mengenai childhood maltreatment in pandemic era. Iya. Singkatannya bagus. UCAPS itu sebetulnya apa kepanjangannya dokter Rika? Update Child and Adolescent Psychiatry Surabaya ya dok. Jadi selalu berkembang ya anak dan remaja begitu, iya, maksudnya benar, ya dokter. Khususnya di kota Surabaya gitu penyelenggaranya, begitu ya kira-kira. Iya dokter. Iya. Kira-kira menurut dokter nih kenapa masyarakat awam dan profesional kesehatan mental perlu mengikuti seminar ini dokter? Iya, perlu karena kita nih sekarang dalam periode ini ya, kecemasan yang sudah kronis ya, 2 tahun lebih tanpa ada ini tadi dokter Rika katakan kan nggak tahu berakhirnya kapan begitu ya. Dan yang terdampak terutama anak-anak, karena hak dasar anak yaitu bermain. Itu kan menurut Global Movement itu kan behavior kan begitu ya. Anak-anak tuh dunianya bermain, sedangkan karena fobia juga ya, beberapa orang tua kan dia takut memangnya ya dengan virus itu, banyak yang tidak membolehkan anaknya beraktivitas, yaitu anaknya bisa menimbulkan stresor. Dan childhood maltreatment itu kan bermacam-macam, belum tentu seksual, mungkin emosi ya, menyebarkan emosi yang penuh ketakutan, kecemasan, itu kan menyebabkan perkembangan otaknya juga tidak sempurna ya. Fisikal juga ya, banyaknya hukuman fisik itu juga kurang baik. Ini perlu diketahui karena dampak kekerasan pada anak itu ternyata tidak hanya pada nanti lupa kok anak itu kalau habis dimarahi ya, habis dihukum lupa kok. Ternyata berdampak pada remaja, bahkan sampai dewasa. Nah remaja ini kan sekarang banyak nih gangguan perilaku yang kurang disadari. Bahkan remaja itu kan banyak yang ke klinik sendiri karena selham itu ya. Selhamnya yang terbanyak itu cutting kan, dokter Rika juga banyak menjumpai ya. Itu sehari juga cukup banyak loh kasusnya seperti itu, dan orang tua biasanya tidak tahu begitu ya. Dan penelitian ini di luar juga ada ya, bahkan physical abuse itu pada perempuan nanti juga berdampak pada hiperaktivitas pada anak dan remaja. Kalau laki-laki itu emotional abuse ya, itu dalam penelitian yang terbaru seperti itu, berdampak pada hiperaktif. Nah kalau anak yang hiperaktif tentu saja kan kognisinya terganggu, prestasinya belajarnya rendah, keterampilannya bersosialisasi rendah, akibatnya dia ditolak lingkungan, nanti bisa menimbulkan kecemasan dan depresi. Dan kalau berat kan juga sekarang marak itu gangguan afektif bipolar, itu juga yang menimbulkan burden ya kalau sakit-sakit seperti itu. Nah
dengan adanya ini kongres yang diadakan ini, jadi kita bisa mencegah ya, jangan sampai keterusan gitu ya kekerasan pada anak, sehingga dampak-dampak negatif itu bisa diminimalisir sebanyak mungkin begitu. Menarik sekali ya dok, saya sepertinya acaranya. Iya. Selain seminar juga kita mengadakan kompetisi presentasi oral dan Iya. poster. Ini masih ada kesempatan untuk memasukkan abstraknya hingga 20 Februari 2022. Iya. Untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagram dari sp2__ psikiatri anak remaja _uner gitu. Jangan Iya. lupa di follow karena di situ ada banyak informasi menarik dan kita juga Dan rutin free ya si Iya. IG-nya itu Iya. setiap bulan itu selalu ada ya. Kita mengadakan rutin Instagram live ya dok Iya, ya, yang dengan diisi pakar-pakar oleh alumni dari psikiatri anak dan remaja. remaja. Iya. Baik dokter, selanjutnya hal yang penting dari masa pandemi ini adalah penggunaan internet atau gadget ya dok ya. Iya betul. Karena pembelajaran sekarang lebih banyak dengan virtual gitu. Yang mau tidak mau orang tua memberikan anaknya gadget di usia yang dini dokter. Iya. Akhirnya anak memiliki kesempatan untuk menggunakan gadget lebih lama begitu, dan akhirnya menjadi adiksi internet atau gadget ya dok nyandu ya. gitu ya. Kalau obat kita sebenarnya nggak nyandu, katanya kalau obat jiwa nyandu. Padahal yang candu itu internet itu ya. Dokter, saya ingin bertanya mengenai adiksi internet ya dok ya, karena kan memang kita tidak bisa memisahkan diri dari penggunaan Iya. internet karena ya memang perlu buat Betul. belajar, kerja, belanja. Jadi batasan dari adiksi internet itu seperti apa sih dok? Iya. Jadi yang penting di era pandemi ini, karena penggunaan internet itu juga termasuk penggunaan yang utama ya, dan banyak membantu kita. Kita tidak boleh antipati terhadap internet lah, nanti anaknya nggak sekolah. Yang penting penggunaan secara bijak ya. Nah, dikatakan adiksi itu kan kalau nyandu. Misalnya kita menggunakan gadget kan untuk bekerja, kalau sudah pulang ya sudah dengan anak-anak. Nah, adiksi itu kalau sampai mengganggu ya, sebentar-sebentar cari gadgetnya, kalau enggak dia marah-marah ya, marah-marah, teriak-teriak, memukul. Nah, kalau dituruti lagi menjadi dia yaitu kecanduan, pemakaiannya tuh mengganggu aktivitas sekolah nggak dikerjakan, pekerjaan rumah nggak dikerjakan, begitu ya, nempel terus ke gadgetnya. Terus kalau sudah sampai saat itu, kondisi seperti itu tentunya sukar ya, ketika orang tuanya mau menarik paksa gadgetnya itu timbul withdrawal, jadi putus gitu ya. Jadi ini loh, adiksi itu tidak hanya saat aja ya, juga gadget itu juga ada. Nah, akhirnya menimbulkan konflik kan antar orang tua dan anak. Tidak hanya orang tua dan anak, mungkin dalam keluarga saling menyalahkan gitu ya. Nah, itu yang harus diatasi sedini mungkin sehingga tidak timbul konflik itu tadi. Iya. Dan kebetulan senior saya Dr. Riza Subiantoro di penelitiannya kebetulan dibimbing oleh Dr. Yunias. Iya. Hasilnya menyatakan bahwa peningkatan resiko adiksi internet ini juga meningkatkan agresivitas ya dok ya. Penelitiannya ini ada di salah satu SMP di Surabaya pada jadi pas remaja ya, laki-laki ya dok ya. Iya. Dan mengenai adiksi internet ini ternyata orang dewasa pun juga betul mengancam juga iya. ya dok ya. karena asik ya kalau gitu kan visual support Pak. Di masa pandemi ini biasanya kita banyak browsing informasi tentang COVID ini, terus akhirnya timbul kecemasan, ketakutan gitu, dan akhirnya mengganggu penurunan waktu tidur, kualitas tidur, dan malah timbul masalah psikologi lagi, dan kemudian menurunkan imun tubuh. Jadi seperti lingkaran setan ya dok ya, kita ingin sehat tapi dengan penggunaan adiksi internet malah jadi turun sistem imun tubuh kita. Betul. Begitu ya dok ya. Dan kinerjanya juga menurun ya. Lanjut dok, bagaimanakah peran orang tua untuk mengatasi anaknya agar tidak sampai terjadi adiksi internet dokter? Jadi harus menggunakan internet secara bijak ya. Orang tua memberi batasan yang tegas. Nah, sebaiknya kalau
belum 3 tahun itu ya nggak usah terpapar internet. Kan sering supaya anaknya mau makan kok dok. Kalau antri aja, antri depannya dokter, kalau di rumah enggak. Padahal itu kan juga menimbulkan habituasi ya. Terus kalau misalnya 5 tahun mungkin ya kenalkan 30 menit sehari begitu ya. Kalau sekolah itu 1 jam. Sekiranya itu bukan artinya 1 jam terus menerus ya, dalam kondisi terbagi. Nah itu yang sering ditanyakan lah kalau sekolah itu kan lain ya, memang untuk pembelajaran. Jadi itu bukan adiksi. Tapi yang penting yaitu tetap pendampingan dari orang tua dan komunikasi antara orang tua dan guru gitu ya, sehingga tidak menimbulkan adiksi tadi. Nah, kalau pada anak yang kecil mungkin tadi pembatasan, anak usia sekolah, pendampingan ya. Nah, setelah didampingi sehingga ketika usia remaja, orang tua malah bisa menjadikan ini anaknya nih menjadi ini juga pendamping bagi adiknya ya. Karena orang tua kan harus bekerja. Nah, dengan sistem itu pendampingan berjenjang, maka akan anak-anak itu tidak kecanduan internet, tapi komunikasi juga terjalin dengan baik. Jadi well-being keluarga juga akan terbentuk gitu. Betul sekali dokter, dan diharapkan orang tua menjadi role model bagi anak-anaknya ya dok. Kalau orang tua tidak ingin anaknya bermain HP terus-terusan ya orang tuanya jangan menggunakan HP di depan anak gitu. Apalagi kalau orang tuanya dipanggil untuk diajak main, orang tuanya nggak mau gitu. Iya, nanti. Iya. Bisa-bisa anaknya cita-citanya pengen jadi HP ya dok, karena lebih disayang dan diperhatikan oleh orang tuanya daripada dan itu anak betul sendiri. Ya, banyak yang mengeluh enak menjadi HP. Iya, betul sekali dokter. Terus dokter, karena kita di sini adalah profesional kesehatan yang mempromosikan kesehatan dokter, jadi anak yang seperti apa yang mengalami gangguan mental atau perlu perhatian khusus yang sebaiknya dibawa ke psikiater dan profesional kesehatan mental lainnya dokter? Jadi kalau ada gangguan emosi dan perilaku, misalnya anaknya jadinya kasar, teriak-teriak, melempar barang begitu ya, atau anak jadi gangguan tidur yang sering itu kan sampai jam 2 melek terus ya, terus ada penurunan prestasi di sekolahnya misalnya seperti itu, atau ada gejala-gejala adiksi, selain adiksi gadget juga adiksi yang lain, misalnya kok ini ada gejala penyalahgunaan zat begitu ya. Nah itu harus segera dikonsultasikan ke psikiater ya. Kan psikiater tuh sahabat kita tuh, nggak usah ditakutin. Belum tentu kalau ke sana itu orang yang sakitnya berat, yang katanya gila ya kan. Klien kita tuh banyak yang anak-anak, remaja begitu ya. Itu baik. Iya. Jangan ragu memeriksakan anaknya untuk ke psikiater ya dok ya. Iya. Di awal-awal pandemi kemarin memang ada penurunan jumlah pasien ya dok. Betul, karena dibatasin juga ya. Dibatasin dan banyak yang takut ke rumah sakit dokter, khawatir terkena COVID ya. Asalkan menggunakan masker dengan baik dan benar, mengikuti protokol kesehatan, insya Allah aman ya dok ya. Aman. Dan di rumah sakit kita kan sudah dibagi ya ruangannya ya, yang ini penyakit menular, yang aman untuk anak-anak itu kan juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi ini ya tempat penularan begitu, jadi tidak perlu khawatir begitu ya. Baik dokter, luar biasa perbincangan kita hari ini. Ini saya menengok apakah ada yang mau chat. Ternyata banyak sekali pertanyaannya dokter. Yang pertama dari Bapak Abraham. Siang dok, saya adalah pasangan muda yang dalam mengasuh anak ortu. Kakek nenek ikut terlibat, namun seringkali pola asuhnya yang berbeda sehingga anak kami menjadi bingung dan mudah marah. Sebaiknya bagaimana dok? Ini sepertinya pertanyaannya mewakili banyak dari orang tua ya dok ya. Mungkin pasangan muda nih Pak Abraham ini. Saya nggak tahu ya anaknya usia berapa gitu ya, cewek atau cowok ya. Selamat siang Pak Abraham. Nah ini merupakan masalah yang banyak dijumpai ya, terutama kalau anak itu cucu yang diharapkan gitu ya. Nah itu kan raja atau ratu di rumah, sehingga tadi ya diterapkan pola asuh yang yang
menuruti tadi ya, permisif. Sedangkan orang tua ini karena banyak membaca, mungkin konseling pernikahan, jadi sudah menerapkan yang otoritatif tadi. Nah, itu sering menimbulkan konflik antar keluarga karena perbedaan pola asuh, dan anaknya juga bingung akibatnya ya. Menurut siapa ini ya? Menurut mama ya, nanti ini apa, neneknya juga gak suka gitu ya. Nah, untuk itu perlu disiplin ya dalam keluarga, itu namanya keluarga yang enmeshment ya, kacau. Perlu batasan-batasan yang tegas dalam mengasuh, mendisiplinkan anak itu ya. Nah, diperlukan komunikasi kecil antar anggota keluarga. Siapa yang berhak mengambil keputusan, siapa yang menyampaikan ke anak, sehingga anak tuh nggak bingung begitu ya. Dan antar satu sama lain anggota keluarga tuh harus saling menghargai gitu ya. Tidak ada yang yang ini lebih hebat, lah kamu baru meret, belum pengalaman, biasanya begitu ya. Itu harus ada komunikasi yang jelas sehingga anak itu bisa tumbuh kembangnya itu nanti optimal ya, tidak terjadi gangguan emosi dan perilaku gitu. Terima kasih Dokter Ines. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Augustus Hanan Vilarama Ramos. Dokter, bagaimana ya pola asuh yang efektif jika kita punya anak dengan umur yang mepet karena kebobolan? Karena anak sering cemburu satu dengan yang lain, apakah kedepannya mereka akan sulit akur dan sulit bekerja sama? Sibling rivalry ya, iya, Dok, ya, mungkin ini maksudnya ya? sibling gitu ya. Nah, kebobolan tuh artinya berarti jaraknya antara anak yang pertama dan kedua itu dekat, mungkin maksudnya begitu ya. Iya. Nah, itu kita bisa ini yang bertanya itu, jadi kalau anak-anak kan dunianya bermain, kita berikan permainan yang sifatnya itu bekerja sama, satu sama lain saling membantu sehingga bisa meningkatkan pola perilaku yang positif. Nah, disinilah perannya psikiater anak tuh gitu ya. Kalau terapi perilaku itu tujuannya kan meniadakan atau mengurangi perilaku yang negatif, misalnya berkelahi tadi ya. Diberikan permainan yang perlu bekerja sama begitu ya, tidak usah yang mahal-mahal. Misalnya kalau tadi anaknya itu masih kecil ya, wis sama-sama diberikan pen biar mewarna begitu, ayo saling melengkapi begitu misalnya, atau puzzle nanti disusun bersama-sama, akhirnya malah nggak berkelahi ya, malah damai begitu ya. Yang penting jangan ikut marah juga ya orang tuanya ya. Nah, karena anak tuh kalau bertengkar kan hanya sebentar, karena kalau anak di bawah 5 tahun kan lifeless object tuh kan, menganggap temannya itu benda mati, dipukul, tendang ya gitu, harus didamaikan, bukan malah yang memukul, dipukul, akhirnya terjadi pertengkaran begitu ya. Jadi sebagai orang tua harus bijak. Nah, itu perlu belajar memang ya. Nah, dengan terapi itu namanya terapi perilaku, bisa dilakukan oleh orang tua ya. Nah, sehingga kalau dia sudah tahu, kalau perilakuku negatif, aku ini dicuekin tanpa dipukul gitu ya, akhirnya dia akan timbul perilaku yang positif, mau bekerja sama, ketika menolong kakaknya atau adiknya dipuji, pinter, bagus ya. Seperti di tempat kita terapi itu kan, deker tuh kan modalnya pinter, bagus, hebat ya, nggak usah dikasih uang, tapi anak-anak kan menjadi baik ya. Bahkan yang SMA, yang autis itu sekarang bisa menjadi modeling adik-adiknya. Nah, sekiranya terapi perilaku itu bisa pula diterapkan oleh orang tua di rumah. Kita memberikan afirmasi positif ya, ya, betul. Dok. Ini kayaknya serupa dengan jawaban dari pertanyaan Pak Hendoson ini. Di era pandemi ini bagaimana tips agar anak bisa percaya diri untuk tampil di muka umum, mengingat segala pertemuan dibatasi dan interaksi anak dalam pergaulan pun sangat minim. Apakah berdampak ke depannya? Betul. Walaupun sangat minim, tetapi sekarang guru-guru juga proaktif kan, anak-anak itu sering diminta menyanyi, kemudian direkam gitu ya, terus menceritakan liburannya, kemudian direcording, sehingga anak-anak itu terbiasa tampil. Dan ketika anak belajar tampil itu, yang penting orang tua itu tidak usah terlalu banyak mengatur ya, biarkan dia dengan kelebihan dan kekurangannya. Sering tanpa disadari orang tua itu maksudnya baik,
Tapi ini juga cukup menyakitkan kan katanya pasien-pasien kita ya. Kalau adik atau kakak tuh selalu dipuji loh. Ini loh pinter, sudah bisa membaca misalnya seperti itu ya. Ini selalu juara. Loh, bagi yang juara happy, yang nggak bisa juara tuh kan ya sedih ya. Duh, saya ini memang nggak disayangi orang tua. Padahal sebetulnya orang tua tuh tidak bermaksud demikian ya. Jadi sebaiknya sama-sama, kalau memuji ya dipuji dua-dua, kalau anaknya 3 juga 3 ya. Karena seseorang kan mesti ada kelebihannya ya. Kalau satunya kelebihannya di akademik, lainnya di sosialnya, kan begitu ya. Jadi saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau ada kesulitan, memang beberapa anak tuh kan temperamennya ada yang difficult. Sudah loh dok, sudah baik, sudah saya perlakukan sama, seperti misalnya kasus hiperaktif tadi, maka monggo anak-anak tuh bisa dibawa ke daycare center. Kalau di rumah sakit kita ya, rumah sakit Dr. Sutomo itu ada daycare center yang untuk mengassessment pola perilaku anak dan remaja, begitu ya. Baik, selanjutnya dokter, ini pertanyaan dari Bapak Asep tentang adiksi internet, tapi sebenarnya sudah dibahas tadi ya dok. Ada lagi pertanyaan juga dari Pak Asep terkait era now di mana anak di sekolah bilingual bahkan trilingual. Apakah sebaiknya pola asuh anak di rumah menyesuaikan bahasa yang digunakan anak di sekolah? Apakah ada resiko anak menjadi terlambat bicara? Bagus sekali pertanyaannya ya, karena sekarang kan era terbukaan katanya, westernisasi. Jadi anak tuh diajarkan beberapa bahasa. Itu juga kita lihat juga ya, derajat perkembangan anak. Siapkah dia ya? Kalau anak yang IQ-nya 100 ke atas mungkin bilingual, trilingual bagi mereka nggak masalah. Tapi kalau anak yang kemampuannya terbatas ya, kita carikanlah sekolah yang biasa. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jangan kita cari pokoknya yang paling top gitu ya dari sisi orang tua, tapi kita juga harus mempertimbangkan kepentingan anak. Itulah makanya sekarang juga anak-anak itu sebelum ke sekolah kan periksa nih ke psikolog anak ya, psikolog klinis namanya, untuk diketahui derajat intelektualnya itu seberapa, emosionalnya bagaimana, apakah dia perlu sih sekolah yang bilingual, trilingual itu. Karena kebutuhan anak kalau sebelum usia 6 tahun sebetulnya kan bermain tadi ya. Kalau berbahasa nanti kan bisa, sesudahnya tuh kita bisa belajar gitu. Jadi tergantung kesiapan individu anak itu sendiri begitu. Ya, tidak selalu jelek juga dan tidak selalu baik gitu. Terima kasih. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Johan. Wah, ini ternyata ada yang tertarik mengikuti seminar childhood maltreatment, dokter. Iya. Tadi sekilas disebut seminar anak di bulan Maret. Apakah kami sebagai awam bisa ikut? Bagaimana caranya? Dan di mana kita bisa melihat susunan acara secara lengkap jika berminat join? Adakah CP yang bisa dihubungi? Saya ulang lagi. Bisa melihat di Instagram dari SP2_psikiatri anak remaja _uner, atau sebenarnya ada websitenya khusus ya dokter, www.uceps22.com, atau saya eja ya dokter ya, www.ucaps22.com gitu. Atau mungkin boleh menghubungi dokter Rika ya, diberikan nomor WA-nya ya. Oh iya, saya sebutkan di sini dokter nomor WA-nya. Kalau boleh. Oke, boleh banget dokter. Nomor WA saya 0823 3456 1199 gitu. Saya ulangin lagi 0823 3456 1199. Nanti mungkin di jawaban di chatnya juga saya tulis kok dok, nanti di TV di Surabaya saya bantu tuliskan dokter. Terima kasih dokter Rike. Karena kan ini ya kesempatan yang baik, karena seminarnya kan internasional ya, ada speakernya dari luar negeri juga ya yang akan men-sharing ilmunya untuk masyarakat. Selain profesor dalam bidang psikiatri anak dan remaja ya, dari Jakarta juga terapi-terapi yang canggih juga
ada ya di situ ya topiknya kalau saya baca. Dan memang untuk awam boleh juga kok ya Boleh dok ya. ya, iya. Ini event ini yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin tahun 2020 tentang adiksi gadget ya dok Iya, ya. dan cukup menarik minat ya, banyak pula yang awam. Mungkin kalau poster itu anak SMA gitu ya, S1 itu juga sudah bisa mengikuti ya, karena topiknya kan childhood maltreatment, jadi yang ada di masyarakat begitu maksudnya ya. Mau pengalamannya atau apa-apa juga boleh ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Johan juga masih terkait adiksi gadget anak. Apakah sebaiknya para pengasuh sebisa mungkin tidak bermain gadget di depan anak agar tidak menjadi contoh? Dan bagaimana tipsnya dokter bila si pengasuh sendiri yang mengalami masalah serupa dokter? Karena pengasuh itu sebagai role model, jadi memang yang diperbaiki sebaiknya juga pengasuhnya terlebih dahulu. Tentunya dalam arti tidak boleh sama sekali itu ya tidak, tetapi dibatasi begitu ya, sehingga anak-anak itu kesempatan bermain, berkomunikasi itu menjadi lebih banyak ya, karena kan asik nih kalau lagi chatting gitu ya, apalagi grupnya banyak, nanti nggak jadi mengasuh deh. Mengasuh HP-nya nanti. Iya. Makasih. Ini pertanyaan ketiga dari Pak Johan dokter, kayaknya lagi ada banyak masalah dokter. Bagaimana mengenangani anak yang cenderung suka bertarung di sekolah hingga dilarang masuk oleh guru? Namun di sisi lain suasana rumah juga tidak kondusif, ayah ibu selalu ribut bahkan main tangan. Apakah berpengaruh dokter? Iya. Jadi itu kondisi yang rumit ya. Tapi kalau anaknya itu kan sekolah, berarti kalau anak usia sekolah selain peran orang tua kan juga peran guru. Nah di sini perlu melibatkan gurunya, karena kalau anak-anak usia sekolah dasar itu tokoh idolanya kan guru. Jadi guru itu sebagai role model. Nanti guru juga bisa sebagai penghubung kan orang tua dan anak. Kan sering kalau memang rumah tinggalnya kecil, terus sering berkelahi di depan anak, itu membuat anak itu tidak nyaman. Nah mungkin bisa dengan ini keluarga yang lain gitu ya, misalnya seperti kasus yang kita hadapi kan juga begitu, orang tuanya terus berantem, ternyata ada yang bisa pengganti, tokoh pengganti ayah ibunya yang kemarin itu Pak D sama Budenya ya, ternyata itu malah lebih bagus significant others yang lain daripada di rumah yang toksik gitu ya. Iya. Perlu support system yang betul, baik ya, support system. Berikutnya dokter dari Bapak Abraham, siang Dokter Febria dan Dokter Yunias, praktek di mana nggih jika ingin konsultasi lebih lanjut terkait masa pandemi ini, apakah mungkin bisa melalui telekonsultasi? Seperti yang sudah disebutkan di awal acara tadi, Dokter Yunias ini berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian di Rumah Sakit Mitra Kenjeran dan Siloam Surabaya begitu. Apakah bisa dokter telekonsultasi dokter? Iya bisa, misalnya tuh lewat My Siloam atau Halodoc ya sekarang, karena kan banyak yang enggan ke rumah sakit juga ya berkaitan dengan kondisi ini. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Augustus Hanan Vilarama Ramos lagi, ini yang kedua ternyata bertanyanya ya dok. Bagaimana pendapat dari pertemuan tatap muka offline anak sekolah? Di sisi lain, kami sebagai orang tua khawatir anak-anak tidak bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, apalagi memakai masker. Dari pengalaman dokter, bagaimana sebaiknya kita bersikap dokter? Iya, memang ini ya seperti pedang bermata dua ya. Kalau hak anak itu bermain, kalau diberi sekolah itu juga orang tua juga takut. Nah biasanya guru-guru itu yang kita ini ya, binaan kita tuh mengadakan sekolah di tempat terbuka begitu ya, Avikor namanya, antivirus corona. Jadi masuknya tuh juga digilir begitu ya, dan tentu saja diajarkan protokol kesehatan. Mungkin tentu saja anak-anak yang usianya sudah ini ya, kelas 3 ke atas. Kalau anak kecil kan memang sangat sukar untuk menjaga kebersihan, dan juga gurunya nggak ngatasi kalau suruh mengatasi anak-anak satu persatu, dan masuknya biasanya
giliran begitu. Karena memang saat ini kondisinya serba tidak tentu ya, kita perlu penyesuaian segera. Nah, itu yang harus dipikirkan kita bersama ya. Mungkin kita tidak hanya gurunya, orang tuanya, tetapi juga pemuka-pemuka setempat itu kan juga ini ya, yang mengeluarkan kebijakan itu, yang dapat memberikan keputusan begitu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Henderson. Ini bagus dok pertanyaannya. Mohon arahan terkait anggapan sebagian besar masyarakat bahwa pemberian obat jiwa kepada anak akan menyebabkan kecanduan dan terhambatnya tumbuh kembang anak, baik segi fisik, mental, bahkan spiritual. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya memang penelitian untuk anak itu kan masih terbatas ya. Nah, untuk penggunaan obat-obat dalam psikiatri itu kita juga memperhatikan betul-betul. Tidak semua anak itu kita berikan obat. Tetapi kalau anaknya itu agresif, ya, impulsif, merusak, nah itu tentu saja kan harus kita berikan terapi. Tentu saja dengan dosis seminimal mungkin. Karena apa? Karena kalau agresif, impulsif, menyerang itu tidak diperbaiki, kan di sana terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah, dia akan merusak, mengganggu dan dikucilkan sehingga dia nanti tidak percaya diri ya, menjadi gangguan jiwa berat. Nah, kalau diberikan terapi obat-obat itu tentunya dengan pengawasan dokter ya, anak itu akan perilakunya menjadi manis. Nah, setelah itu kita berikan terapi perilaku tadi ya, dan obat-obatan itu kan tidak berlangsung seumur hidup juga, sesuai dengan indikasinya begitu. Nah, pengalaman dokter Rika sendiri bagaimana kalau selama praktek itu kan pasiennya banyak anak-anak nih di rumah sakit kita. Apakah ada yang sampai kecanduan kalau yang rutin berobat itu? Nggak ada dokter, karena memang obatnya sebagai kebutuhan dok. Iya. Malah orang tuanya yang rajin ya kontrol ke kita seminggu sekali ya. Malah kalau obatnya habis itu kan WA, dok obatnya habis nih, nanti anaknya jadi nggak konsentrasi lagi ya. Bahkan ada yang anak-anak pun juga sadar kalau obatnya habis, ayo kita ke dokter gitu. Iya, lagi dokternya cantik kayak dokter Rika. Jadi itu pengalaman ya yang benar begitu ya. Yang realnya seperti itu. Jadi tidak usah terlalu takut dengan penggunaan obat ya. Iya. Ini lagi ada yang menanyakan tentang webinar UCAPS dokter, terkait seminar UCAPS, apakah secara offline atau online, kemudian apakah dibedakan acara yang dapat diikuti antara yang awam dan para dokter, atau kita boleh mengikuti acara secara menyeluruh. Untuk acara ini karena pandemi masih mengkhawatirkan ya dokter ya, jadi masih kita adakan secara online, kemudian awam pun bisa mengikuti seluruh keseluruhan acara dokter, tidak dibedakan begitu ya dokter. Iya, karena akan disampaikan secara bahasa yang umum sehingga mudah dimengerti begitu ya. Selanjutnya dari Bapak Henderson, mohon tips untuk melindungi anak namun tidak bersifat overprotektif sehingga menghambat pergaulan, karena kami sebagai orang tua sangat khawatir terhadap pelecehan seksual yang marak diberitakan akhir-akhir ini. Iya. Dokter. Jadi pendampingan anak itu sepantasnya sesuai usia anak ya, terus batasannya itu tegas ya. Disiplin itu tidak usah terlalu ya, kalau terlalu nanti menimbulkan kekerasan tadi. Dan juga kemandirian gitu ya. Jadi artinya anak-anak itu diusahakan kemandirian sesuai usianya, dan edukasi seksual itu memang sedini mungkin diberikan ya. Nah, edukasi seksual itu artinya kan bagaimana dia mengenal dirinya, jati dirinya ya. Dia tuh laki-laki atau perempuan, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Jadi batasan-batasan itu harus diajarkan sejak dini, terutama bagi pengasuh dan orang tuanya. Karena kan sering ya anak-anak itu tidak menghargai tubuhnya, habis berenang gitu diganti di pinggir kolam. Nggak apa-apa anak kecil itu
sebaiknya dibiasakan supaya kalau ganti ya di kamar mandi begitu ya. Dan yang boleh gendong, mencium itu hanya misalnya orang tua, jadi dia paham gitu ya. Dengan batasan-batasan yang jelas tuh anak-anak menjadi paham dan mereka menjadi berani begitu ya untuk mengutarakan apa-apa nih perbuatan yang nggak pantas, yang pantas begitu, sehingga anak-anak bisa terhindar dari kekerasan seksual itu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dokter, mudah-mudahan ya dok ya. Iya. Dari Bapak Asep, di era pandemi ini anak sekolah secara online, ortu-ortu bahkan saya cenderung menghalalkan berbagai cara agar anak nilainya bagus dengan cara memberi contekan di rumah. Apa sebenarnya hal tersebut sebaiknya jangan dilakukan dokter? Iya, nah itu kalau begitu bagaimana kalau menurut Pak Asep sendiri? Apakah itu bukan menipu dirinya sendiri atau untuk memenuhi keinginannya sendiri ya? Karena anak itu kan nanti tidak digendong terus, suatu saat dia akan lepas dari kita ya. Nah mungkin saat ini masih bisa didampingi, jadi kita bisa melindungi. Tapi ketika nanti mandiri ya, mungkin sekolah di luar kota, anaknya bisa jatuh dalam kondisi cemas dan depresi karena sudah terlanjur dependen tadi ya. Sebaiknya apa adanya sehingga anak itu belajar untuk menerima kegagalan ya, kesuksesan itu ya. Jadi anak itu bisa fair begitu ya, tumbuh kembangnya bisa optimal dan anak bisa menjadi orang dewasa yang berkualitas. Terima kasih. Ternyata doa kita belum terkabul dokter. Ini masih ada lagi pertanyaan dokter. Dibacakan ya dok ya. Iya. Oke. Dari Bapak Augustus Hanan Vilarama Ramos, dokter, maaf saya punya keponakan yang ketakutan setelah ditanya dia bilang bahwa anak tersebut tidak sengaja melihat papa mamanya berhubungan karena mereka bertiga tidur sekamar. Bagaimana ya penanganannya agar anak tidak trauma? Iya. Jadi memang kalau pada anak-anak terutama anak prasekolah itu dia belum tahu kalau berhubungan itu dianggap bapaknya tuh menyiksa ibunya begitu. Nah, kalau sudah terjadi ya untuk selanjutnya mungkin tidurnya memang harus terpisah begitu yang. Terus untuk anaknya supaya tidak timbul trauma, kecemasan, bisa diberikan terapi bermain ya. Itu di daycare kan ada sarananya itu. Dengan bermain tuh anak-anak mencurahkan isi hatinya. Dia mengemukakan kekhawatiran-kekhawatirannya ya. Sambil nanti terapis itu memberikan masukan-masukan yang positif. Sehingga anak itu menjadi emosi-emosi negatifnya itu bisa diredakan begitu. Ya. Baik dokter, sudah tidak terasa Iya. di penghujung acara. Sudah 1 jam dokter. Iya, nggak terasa ya ngobrol-ngobrol dengan dokter Rika. Ya, mohon maaf apabila Bapak Ibu pemirsa yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih kurang puas mungkin, tapi tetap masih bisa konsultasi dengan kita ya dok ya di tempat praktek dokter Yunias. Betul. Ya dokter. Iya. Sebagai penutup dokter, mungkin ada kalimat-kalimat closing statement dari dokter? Iya. Jadi anak adalah generasi penerus bangsa ya. Jadi pola asuh itu merupakan hal yang penting dan harus dipahami oleh orang tua, anak dan anggota keluarga. Karena dengan pola asuh yang baik, maka akan tercipta anak yang berkualitas gitu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Dokter Yunias. Oke, pemirsa, mungkin saya sedikit menyimpulkan dari bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu bahwa kita ketahui selain kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga diperlukan dalam tumbuh kembang anak. Dan ternyata cakupan dan dampak dari pola asuh anak dan remaja itu cukup luas dan bermakna. Peran orang tua sangat vital karena orang tua memberi pengaruh yang pertama dan terlama dalam perkembangan anak. Juga masa depan anak tentu berpengaruh dalam kesejahteraan masa tua orang tua ya dok ya. Sehingga sebagai orang tua perlu mendampingi anak secara aktif,
Pola asuh yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan usia anak serta seimbang antara hak dan kewajiban anak. Apabila anak mengalami gangguan dalam tumbuh kembang dan gangguan mental, tak ada salahnya memeriksakan diri secara dini ke profesional kesehatan. Tidak perlu merasa terstigma bila berkonsultasi ke psikiater, karena kini eranya lebih terbuka dan modern ya, Dok. Iya, betul. Sebenarnya psikiater ini tidak hanya sebagai terapis tapi juga konselor, guru, dan sebagai teman. sahabat ya, Dok ya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih atas paparan dan diskusinya Dr. Yunias. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi Dr. Yunias. Semoga kita semua dapat mempraktekkan ilmu ini dan membagikan ke masyarakat yang luas. Terima kasih juga untuk seluruh Sobat ID karena sampai detik ini masih setia mengikuti acara ini. Dan kemudian terima kasih juga untuk ID Surabaya yang telah memfasilitasi acara yang bagus ini. Mungkin saya sebagai moderator, Dr. Rike dan Dr. Yunia sebagai pembicara pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian acara atau pemberian materi ada kesalahan. Selamat siang dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.